Halo teman-teman semua, ketemu nih sama kelompok 4. Di sini ada saya sendiri, Erika Widya Suyana, ada teman-teman saya, Latifah Istiqomah, ada Priscilla Arwindi, dan ada Tatia Destiana. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai pemajakan penghasilan luar negeri dari WP dalam negeri. Di sini ada 4 poin ya teman-teman yang akan kita kupas satu persatu. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Yang kedua ada Control Foreign Company atau yang biasa disingkat CFC. Yang ketiga Special Purpose Company atau SPC. Dan yang terakhir ada anak perusahaan. Nah, di poin pertama subjek pajak dalam negeri, kita akan membahas apa sih subjek pajak dalam negeri itu. Pada prinsipnya, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia dan mereka akan menjadi WP apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 PMK 192/2018, diketahui penghasilan dari luar negeri akan dikenakan PPh di Indonesia. PPh yang dibayarkan atas penghasilan di luar negeri tersebut dapat pula dikreditkan di Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi. Jadi saat ini kita akan membahas tentang CFC. Nah, apa sih CFC itu? Jadi CFC ini merupakan Control Foreign Company, yang artinya adalah suatu perusahaan yang didirikan di luar negeri yang kepemilikan dan pengendaliannya itu dijalankan oleh wajib pajak dalam negeri. Jadi CFC ini merupakan hasil investasi di luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, sebagai contohnya adalah ketika suatu perusahaan, kita sebut saja itu perusahaan X, sebagai subjek pajak dalam negeri di Indonesia, mendirikan sebuah perusahaan anak yang kita sebut dengan perusahaan Y, yang didirikan di negara Belanda. Nah, penghasilan yang berasal dari perusahaan Y sebagai ketentuan umum akan dikenakan pajak di negara Indonesia pada saat pendistribusian penghasilan berupa dividen dari perusahaan Y ke perusahaan X, yang mana perusahaan X merupakan pemegang saham. Maka dari itu, jika perusahaan X ingin menunda pembagian penghasilan berupa dividen atau tetap ingin menahan penghasilan tersebut di perusahaan anaknya atau kita sebut dengan perusahaan Y yang berada di Belanda, maka penghasilan berupa dividen tersebut tidak dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Jadi, istilah gampangnya adalah CFC ini dibuat sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak atau yang kita sebut dengan tax avoidance dengan cara menunda pengakuan penghasilan yang modalnya berasal dari luar negeri yang nantinya akan dikenakan pajak di dalam negeri. Lanjut, SPC adalah sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas, dibentuk oleh suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara, untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas perpajakan yang disediakan dalam tax treaty antara Indonesia dengan negara mitra. Lanjut, anak perusahaan dapat terjadi dengan pendirian badan yang dikenal dengan nama PT PMA atau penanaman modal asing atau dengan pembelian sebagian besar saham badan Indonesia yang sudah berjalan. Pemegang saham anak perusahaan menerima saham secara rata dari perusahaan induk sebagai pengganti uang tunai untuk penjualan perusahaan. PPh Pasal 23. 1. Dividen. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPh bahwa penerima penghasilan atas dividen ini adalah wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap akan dikenakan potongan pajak sebesar 15% dari jumlah dividen. 2. Bunga. Yang termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga, pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. 3. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya,
Pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisnya dijual. Jika berhubungan dengan hak cipta dikenakan PPh pasal 23 atas royalti dengan tarif 15%. 4. Sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2, yaitu sewa tanah dan bangunan. Jika sewa dikenakan PPh pasal 23 atas sewa dengan tarif 2%. Nah, sampai di sini untuk presentasi pemajakan penghasilan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri. Semoga teman-teman paham. Bila ada yang didiskusikan atau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.